warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengaplikasian persamaan diferensial orde 1 dalam kehidupan sehari-hari tentang peluruhan radioaktif. Kenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Anggun Felicia Cuna, dengan NIM 41014225052. Selanjutnya ada teman saya, Dinda Putri Aribah, dengan NIM 41014225057. Dan yang terakhir ada Marlin Respitarini dengan NIM 410142290. Langsung saja kita memasuki materinya, yaitu peluruhan radioaktif. Bahas tentang peluruhan radioaktif. Bahan radioaktif terurai pada tingkat yang sebanding dengan jumlah yang ada. Misalnya, jika C adalah radioaktif dan PT adalah jumlah yang ada pada waktu T, maka laju perubahan PT terhadap waktu yang diberikan oleh dP per dt sama dengan negatif Kp untuk persamaan 1, di mana K adalah konstanta positif. Misalkan T sama dengan 0, jumlah awal dari bahan C adalah P0, maka kita dapatkan PT sama dengan P0 E pangkat negatif KT untuk persamaan 2. Untuk menentukan PT, kita perlu mencari konstanta dari K. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan apa yang disebut waktu paruh T dari bahan C. Waktu paruh adalah rentang waktu yang diperlukan untuk terurai dari setengah materi. Jadi kita punyai PT sama dengan setengah P0 sama dengan setengah dikali P0. Substitusikan persamaan 2 dan diperoleh setengah P0 sama dengan P0 E pangkat negatif KT ekivalen setengah sama dengan E pangkat negatif KT. Ambil kedua sisi dan kita memperoleh negatif ln 2 sama dengan negatif KT ekivalen K sama dengan ln 2 per T. Oleh karena itu, jika kita mengetahui T, kita dapat memperoleh K dan juga sebaliknya. Banyak buku tes kimia yang berisi waktu paruh beberapa bahan radioaktif penting. Misalnya, waktu paruh karbon 14 adalah 5.730 kurang lebih 40 tahun. Oleh karena itu, konstanta K yang berasosiasi dengan karbon 14 adalah K-1,21 dikali 10 pangkat negatif 4. Substitusikan persamaan 2 dan diperoleh setengah P0 sama dengan P0 E pangkat negatif KT ekivalen setengah sama dengan E pangkat negatif KT. Ambil kedua sisi dan kita memperoleh negatif ln 2 sama dengan negatif KT ekivalen K sama dengan ln 2 per T. Oleh karena itu, jika kita mengetahui T, kita dapat memperoleh K dan juga sebaliknya. Banyak buku tes kimia yang berisi waktu paruh beberapa bahan radioaktif penting. Misalnya, waktu paruh karbon 14 adalah 5.730 kurang lebih 40 tahun. Oleh karena itu, konstanta K yang berasosiasi dengan karbon 14 adalah K-1,21 dikali 10 pangkat negatif 4. Diketahui bahwa karbon 14 adalah sebuah alat penting dalam berpolitik bidang arkeologi, penelitian yang dikenal sebagai penanggalan radiokarbon. Selanjutnya, contoh peluruhan waktu paruh suatu zat radioaktif. Permasalahannya, waktu paruh dari suatu bahan radioaktif radium adalah 1.500 tahun. Berapa persenkah bahan yang tersisa setelah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan 200 tahun? Untuk penyelesaiannya, jika bahan radioaktif radium Y adalah variabel dependen dan waktu T adalah variabel independen, maka dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1 diperoleh dy ber dt sama dengan ky ekivalen dy sama dengan ky dt. Ekivalen dy per y sama dengan kdt, ekivalen 1 per y dy sama dengan kdt, ekivalen integral 1 per y dy sama dengan integral kdt, ekivalen ln y sama dengan kt plus c, ekivalen y sama dengan e pangkat kt plus c,
Ekivalen Y sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat C. Ekivalen Y sama dengan CE pangkat KT. Untuk menentukan keadaan awal, substitusikan Y0 ke persamaan Y sama dengan CE pangkat KT diperoleh Y sama dengan CE pangkat KT. Ekivalen Y0 sama dengan CE pangkat K0. Ekivalen Y0 sama dengan CE pangkat 0. Ekivalen Y0 sama dengan C dikali 1. Ekivalen Y0 sama dengan C. Sebut Y0 sama dengan Y0 atau Y awal. Substitusikan C sama dengan Y0 ke persamaan Y sama dengan CE pangkat KT diperoleh Y sama dengan CE pangkat KT. Ekivalen Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Diketahui T sama dengan 1500, maka YT sama dengan setengah Y0 sama dengan setengah Y0. Ekivalen Y 1500 sama dengan setengah Y0. Ekivalen setengah Y0 sama dengan Y0 E pangkat K 1500. Ekivalen setengah sama dengan E pangkat K 1500. Ekivalen len setengah sama dengan len E pangkat K 1500. Ekivalen len setengah sama dengan K 1500. Ekivalen min len 2 sama dengan K 1500. Ekivalen K sama dengan min len 2 per 1500. Jadi, diperoleh K sama dengan min len 2 per 1500, maka YT sama dengan Y0 E pangkat min len 2 per 1500 dikali T. Untuk T sama dengan 10, maka diperoleh YT sama dengan Y0 dikali E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali T. Ekivalen dengan Y10 sama dengan Y0 dikali E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali 10. Untuk persentase bahan yang tersisa setelah 10 tahun, yaitu Y10 per Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali 10 per Y0. Ekivalen dengan Y10 per Y0 sama dengan E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali 10. Ekivalen dengan Y10 per Y0 sama dengan 2 pangkat negatif 10 per 1500 dikali 100%. Ekivalen dengan 99,54%. Jadi, persentase bahan yang tersisa setelah 10 tahun yaitu 99,54%. Selanjutnya, untuk persentase bahan yang tersisa setelah 20 tahun, yaitu Y20 per Y0 sama dengan Y0 kali E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali 20 per Y0. Ekivalen dengan Y20 per Y0 sama dengan E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali 20. Ekivalen dengan Y20 per Y0 sama dengan 2 pangkat negatif 20 per 1500 dikali 100%. Ekivalen dengan 99,08%. Jadi, persentase bahan yang tersisa setelah 20 tahun yaitu 99,08%. Selanjutnya, untuk persentase bahan yang tersisa setelah 50 tahun, yaitu Y50 per Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali 50 per Y0. Ekivalen dengan Y50 per Y0 sama dengan E pangkat negatif len 2 per 1500 dikali 50. Ekivalen dengan Y50 per Y0 sama dengan 2 pangkat negatif 50 per 1500 dikali 100%. Ekivalen dengan 97,71%. Jadi, persentase bahan yang tersisa setelah 50 tahun yaitu 97,71%. Selanjutnya, untuk persentase bahan yang tersisa setelah 200 tahun,
yaitu Y200 per Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat negatif ln 2 per 1500 dikali 200 per Y0, ekivalen dengan Y200 per Y0 sama dengan E pangkat negatif ln 2 per 1500 kali 200, ekivalen dengan Y200 per Y0 sama dengan 2 pangkat negatif 200 per 1500 dikali 100%, ekivalen dengan 91,17%. Jadi, persentase bahan yang tersisa setelah 200 tahun yaitu 91,17%. Selanjutnya, mengenai pendekatan numerik dengan Excel. Pada layar terdapat gambar tabel dan gambar grafik, di mana tabel tersebut terisi dengan tahun dan sisa persentase. Untuk mencari persentase tersebut, kelompok kami untuk mencari sisa persentase dan membuat grafik tersebut, kelompok kami menggunakan Excel. Dengan cara kita membuka Excel terlebih dahulu, mencari sisa persentase dengan cara memasukkan rumus, yaitu sama dengan 2 dipangkatkan dalam kurung negatif, situ di blok tahunnya, terus dibagi 1500 tutup kurung dikali 100, itu enter. Itu kita copy yang sisa persentase yang pada 10 tahun, terus kita blok sampai bawah, itu kita paste, itu terlihat jawabannya. Setelah itu cara membuat grafiknya yaitu kita pencet insert, pilih charts, itu pilih yang ini, dan udah jadi grafik tersebut. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari topik yang telah kita bahas tadi, yaitu dalam hal ini persamaan diferensial orde 1 memiliki aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam peluruhan zat radioaktif. Persamaan diferensial orde 1 digunakan untuk menggambarkan peluruhan bahan radioaktif. Laju peluruhan suatu zat mengikuti persamaan dP per dt sama dengan negatif Kp, di mana P adalah jumlah zat pada waktu T dan K adalah konstanta peluruhan. Persamaan ini menyatakan bahwa laju peluruhan jumlah zat berbanding lurus dengan jumlah zat yang tersisa. Konsep waktu paruh juga dijelaskan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk suatu zat meluruh hingga setengah dari jumlah awalnya. Persamaan ini diterapkan dalam beberapa contoh seperti menghitung persentase sisa bahan radioaktif radium setelah 10, 20, 50, dan 200 tahun. Pembahasan di atas juga menggunakan pendekatan numerik dengan Excel untuk memperkirakan sisa persentase bahan setelah waktu tertentu, menunjukkan hasil simulasi peluruhan pada berbagai rentang waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.